Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam ini Allah masih izinkan kita, Allah menyelamatkan kita dari waktu yang terbuang sia-sia. Duduknya kita diizinkan oleh Allah di dalam majlis mulia untuk memuliakan manusia yang maha mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus salam ta'zim, salam hormat kami kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ridha Al-Habsyi, Al-Habib Nabil bin Ridha Al-Habsyi, dan para tuan-tuan guru, para ajengan, para kiai yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah hari ini kita berkumpul dengan para alim ulama, kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan walau kita tidak dimasukkan di dalam golongan orang saleh, mudah-mudahan keturunan kita, anak cucu kita, Allah pilih menjadi hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah sama-sama kita mendengar dengan membacanya, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, dari awal bait berjumpa dengan bait yang lain, tidak ada celah untuk menyingkirkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang diceritakan hanyalah keagungan, kemuliaan, akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir tidak banyak bicara. Jujur Al-Faqir kesini ingin mendapatkan keberkahan, tapi ini imtithalul amar, suatu perintah yang insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lebih mulia karena dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Apa manfaat kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah memberikan contoh kepada kita bahwa Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat memberikan janji-janjinya kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana malaikat Jibril, barang siapa mereka yang bersalawat kepada Nabi, maka saat melintasi sirat akan aku genggam tangannya sehingga dia melintasi sirat dengan cepat seperti kilat. Ini adalah janji malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan ada lagi malaikat Mikail, tatkala beliau di dalam syurga, saat di padang mahsyar, beliau akan mengambil dari telaga yang ada di dalam syurga, memberikan minuman saat di padang mahsyar agar orang tersebut tidak dalam keadaan haus dahaga. Dan juga malaikat Israfil, tatkala malaikat Israfil sujud kepada Allah, jika seorang hamba yang perbanyaknya dirinya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil sujud meminta kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepala malaikat Israfil kecuali hamba tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga daripada malaikat Israil, beliau berjanji, barang siapa umatmu ya Rasulullah, tatkala saat datangnya sakratul maut, aku akan dengan kelembutan menarik rohnya sehingga dia tidak akan pernah merasakan sakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Maka dari itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berupa harta, benda, kecuali Nabi ingin umatnya aqimis shalah, dirikan salat. Berbuatlah satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, jalankan sesuatu dengan ibadah dengan ditutup dengan ibadah yang lain.
agar tatkala kelak di yaumil qiyamah kita dengan bangga berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk kemuliaan yang tatkala amal ibadah sedikit tapi berkesinambungan, ini adalah yang jauh lebih bermanfaat. Ayuhal hadirun, tegakkah kita, tidakkah melihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, salah satu kisah dikatakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam syurganya Allah, tatkala banyak hamba-hamba Allah dari sebagian umat Nabi Muhammad yang ahli ibadah, yang ahli baca Quran, yang ahli zakatnya, yang selalu berpuasa di bulan Ramadan, yang menjalankan ibadah haji, tatkala di saat itu berkumpul dan bergiringan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Tatkala malaikat Zabaniyah mengatakan, wahai umat siapakah kalian? Wahai malaikat Zabaniyah, janganlah kalian bertanya, sungguh aku malu untuk menjawab pertanyaanmu. Lalu sampai di mana saat di mana umat tersebut diberikan satu pukulan demi pukulan. Tatkala di saat itu juga beliau mengatakan, wahai Allah, ya Rabbi, sebentar, hentikan sejenak, aku ingin memohon kepadamu agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di saat itu, ya Rasulullah, wahai Rabbi, kami adalah umat kekasihmu, kami adalah seseorang yang selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh kekasihmu dengan kekhilafan, dengan segala dosa yang telah kami perbuat karena hawa nafsuku. Maka ya Allah, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kami masih tertinggal di dalam neraka. Maka malaikat Mikail, malaikat Malik datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami hentikan untuk menyiksa umatmu. Rasulullah yang ada di dalam syurga paling tertinggi, Rasulullah turun. Adakah umatku yang masih tertinggal di dalam neraka jahanam? Maka Rasulullah izin kepada Allah untuk menjemput umat Rasulullah sehingga mereka dikumpulkan di dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, jangan jauh dari ulama, dengarkan apa yang dikatakan dalam segala bentuk kebaikan. Inginkan diri kita untuk ringannya langkah kaki kita, jalan ke dalam majlis-majlis yang penuh dalam keberkahan. Tidaklah seseorang dikumpulkan di dalam majlis mulia kecuali Allah akan mengampuni dosa kita, kecuali Allah akan mencurahkan rahmat di dalam hati kita, kecuali Allah akan membangkitkan kita dari tempat ini melebur dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.